Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tanzilul barakat wa bi alihi nanju minal baliyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul mu'jizatil bahirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi umat amma ba'd. Setiap manusia pasti ingin bahagia dalam hidupnya. Cuman seringkali orang tidak tahu harus bagaimana bahagia itu. Maka ada baiknya kita dengarkan nasihat dari seorang waliullah yang disebut dengan Hasan al-Basri yang hidup sekitar abad keempat Hijriah. Hasan al-Basri ini seorang yang menekuni kehidupan sufi, seorang sufi yang hidupnya hanya untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh koleganya, oleh muridnya, "Wahai Syekh Hasan al-Basri, kenapa sih kau hidup begitu tenang, begitu damai, begitu bahagia, Enggak ada rasa iri kepada siapapun, selalu pasrah kepada Allah. Gimana caranya itu?" Kata beliau, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Pertama, aku mengetahui rizki itu tidak mungkin diambil orang lain. Kalau sudah bagian saya, nggak mungkin diambil orang lain, maka hati saya tenang. Nggak ada persaingan dalam bisnis, tidak ada rasa iri pada orang yang kebetulan sama dengan saya. Karena saya yakin Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fid dunya. Aku telah bagikan kehidupan manusia, rezekinya itu telah aku tentukan. Jadi nggak mungkin rezeki saya tertukar dari yang lain. Maka saya tenang hati saya, karena Allah nggak mungkin menukar rezeki saya dengan orang lain. Yang kedua, wa alimtu, dan saya mengetahui bahwa annallaha yarani fastahyaitu al-ma'siyah. Aku tahu Allah selalu melihat saya, maka saya malu kalau saya bermaksiat, sehingga saya selalu menjaga diri tidak berbuat jahat, tidak bermaksiat, karena saya tahu Allah selalu melihat saya. Kalau kita sebagai manusia selalu merasa diawasi oleh Allah, ada muraqabah, Allah mengawasi diri kita, alimun khabir, maha tahu, maha mengawasi, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Sehingga disinilah pentingnya kita tanam rasa khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berbuat maksiat takut akan azab Allah. Sebaliknya, kalau memang kita sudah terlanjur maksiat, kita harus taubat dan nasuha agar kita menjadi tenang, agar kita ada harapan untuk diampuni dosa-dosa kita. Itulah makanya kalau kita mau maksiat, malu pada Allah karena Allah selalu melihat kita. Kemudian yang ketiga, wa alimtu anna amali la yubaddiluni ghairi. Aku tahu amal yang aku lakukan gak mungkin diganti orang lain. Fashtaghaltu bihi, maka saya sibuk beramal. Jadi salah satu motivasi agar kita selalu beribadah pada Allah, menghindari maksiat, kita harus tahu kita itu masing-masing akan bertanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah wajibkan sholat, itu gak bisa diganti orang lain. Kita sendiri harus mengerjakan. Kalau Allah wajibkan kita berpuasa, gak mungkin untuk diganti orang lain. Kita harus sadar, harus kita rasakan sendiri. Kalau Allah wajibkan kita bayar zakat, harus kita rasakan sendiri. Haji juga demikian. Maka fashtaghaltu bihi, aku sibuk untuk berbuat kebaikan karena nggak mungkin diganti orang lain. Kemudian yang keempat, nasihat beliau adalah wa alimtu annal mauta sayatini fasta'datu bihi. Aku tahu hidup ini akan berakhir dengan kematian. Mati akan datang. Oleh karena itu saya siapkan. Karena jangan sampai nanti saya masuk dalam kubur nggak punya amal. Masuklah sabda Rasulullah, man dakhadal qabra bila zadin faka'annama raqiba bila safinatin. Barang siapa yang masuk liang lahat tanpa bekal amal yang soleh, maka dia adalah bagian orang yang akan mengarungi samudra luas tapi tidak punya kapal, tidak punya perahu, sehingga akan tenggelam. Maka disitulah pentingnya isti'dad liyaumil ma'ad. Oleh karena itu, mari kita renungkan nasihat bijak dari Hasan al-Basri ini, di mana kalau kita akan iri pada orang lain terdapat rezeki orang lain, maka ingat Allah nggak mungkin menukar rezeki kita.
sehingga nggak ada persaingan dalam bisnis, persaingan dalam perdagangan. Silakan masing-masing cari rezeki karena Allah membagi. Kemudian juga kita harus sadar Allah memantau kita. Jangan sampai kita berbuat salah, berbuat dosa, karena kita malu kalau sampai Allah melihat kita sedang berbuat maksiat. Kita tahu bahwa ibadah kita nggak mungkin dengan orang lain, sehingga kita harus juga ibadah sendiri. Ya, jangan sampai kita mengatakan nanti kan kalau saya mati ada anak saya bisa mengamalkan. Nggak bisa begitu. Kita harus usaha maksimal mungkin. Adapun nanti saat kita wafat, anak kita mendoakan itu adalah satu kebaikan. Tapi modal dasar harus dari diri kita sendiri. Demikian juga sebelum kita wafat, persiapkan dengan baik apa yang perlu kita lakukan. Karena saat itu harta nggak ada artinya apa-apa. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak pada hari kiamat, kata Allah, harta dan anak ada artinya apa-apa kecuali yang kepada Allah biqalbin salim, hati yang selamat. Ini yang perlu kita bawa. Bagaimana kita selalu beriman pada Allah, selalu beramal soleh sehingga kita wafat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah merahmati kita semua, menjadikan hamba-hamba yang soleh dan solihah, mudah husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat surga Jannatul Naim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu terima amal ibadah kita dan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan kita selalu dapat ridha Allah, rahmat Allah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.